Rangers, selamat datang kembali di segmen Cerita Petualang. Kali ini kita berada di Sekretariat Wanadri untuk membahas seputar tentang kegiatan Sekolah SAR 2023 yang dilaksanakan oleh Wanadri dan didukung oleh Array Outdoor. Nah, untuk tapping kali ini agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kita sekarang berada di Sekretariat Wanadri bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama ada Kang Bayu. Jadi ini sebenarnya dua-duanya namanya Bayu, tapi supaya lebih enak untuk kita manggilnya, ini ada, kita sebut aja ini Kang Bayu Nugraha. Ini selaku kepala sekolah di kegiatan sekolah SAR Wanadri. Dan satu lagi adalah Bayu Firmanto, kita sebut aja Firman, Kang Firman aja ya. Kang Firman selaku kurikulum Sekolah SAR Wanadri 2023. Selamat datang Kang Bayu dan Kang Bayu. Selamat datang. Jadi gimana Kang Bayu, kemarin sekolah SAR tuh lancar? Alhamdulillah, kalau dari sisi pelaksanaannya lancar. Lancar. Teknis ataupun non teknisnya. Berapa lama kemarin Kang Bayu pelaksanaan sekolah SAR itu? Jadi kalau secara rangkaian sih sebetulnya untuk persiapannya sendiri kurang lebih kasarnya sekitar 1 bulan. Untuk pelaksanaan sekolahnya sendiri itu kurang lebih sekitar 2 minggu kurang. 2 minggu kurang? Iya. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mau minta respon dulu dari Kang Bayu dan Kang Firman terkait statement yang diberikan oleh Kang Soma tadi di awal. Gimana? Siapa dulu nih? Bebas, silakan. Oke, mungkin kalau dari sedikit ceritanya Kang Soma ya, karena konteksnya di sini kan membahasnya tentang SAR ya. Jadi kalau misalnya dilihat memang ada sedikit perbedaan pada akhirnya gitu ya, bagaimana SAR yang dilakukan di era 80 dan 90-an ataupun era yang dilakukan di saat ini gitu ya, 90-an ke arah 2000 seperti itu. Tapi tidak ada sesuatu yang sebenarnya berubah secara masif gitu ya. Cuma mungkin pada akhirnya kasus-kasusnya aja yang notabene mungkin jadi lebih berkembang gitu. Cuman kalau misalnya dari sisi pelaksanaannya sebenarnya tidak jauh berbeda. Paling kalau dari sisi pelaksanaan yang agak sedikit jauh berbeda kalau misalnya dari ceritanya Kang Soma kan mungkin daya dukung gitu ya. Karena mungkin dulu perkembangan teknologi ataupun peralatannya masih belum berkembang saat ini. Tapi saat ini sudah jauh berkembang, jadi pada akhirnya pelaksanaan operasional SAR di era sekarang di 2000-an ini keterlibatan teknologinya semakin marak lah kasarnya seperti itu. Nah, kalau Kang Firman sendiri gimana terkait sejarah dan perkembangan SAR Gunung Hutan terutama di Indonesia? Ada tanggapan nggak kalau dari Kang Bayu? Kalau dari saya sendiri, kalau dari saya sendiri sih karena saya generasi tahun 90-an ya. Lahir tahun 90-an gitu. Enggak deh kayaknya. Akhir 90-an masuk okay. Lahir tahun 99. Jadi saya mengikuti perkembangan SAR mungkin di tahun 2010-an sampai sekarang gitu. Kalau melihat cerita-cerita dari para senior sebelumnya itu memang ada perubahan, tapi signifikansinya sih lebih ke peralatan atau pendukungan dalam operasional SAR. Seperti yang dijelaskan kembali tadi, kayak teknologinya sekarang sudah lebih lengkap, dan dari segi peralatan kalau dulunya itu terbatas, sekarang sudah lebih bervariasi, bisa digunakan dalam operasional. Oke. Satu lagi lah, saya minta pendapat terkait masalah pendapatnya ya. Saya ini meminta pendapatnya terkait masalah perkembangan kasusnya sendiri. Dulu dan sekarang itu secara umum ada perbedaan nggak? Sebelum kita membahas ke konteks sekolah Explorer Search and Rescue. Kasus ya. Sekarang dari Kang Firman dulu. Silakan Kang Firman. Kalau menurut saya jadi di era, jadi ada beberapa fase ya melihat perkembangan orang-orang itu berkegiatan di alam terbuka. Jadi kalau melihatnya sih dari dulunya itu orang berkegiatan di alam terbuka itu lebih ke bersifat adventure, jadi lebih mencari jati diri. Sementara sekarang itu orang berkegiatan lebih untuk rekreasional. Nah,
dari situ mungkin penyebab atau kecelakaannya kalau sebelumnya itu salah satunya karena teknologinya juga belum berkembang dengan baik, kemudian data informasinya juga kurang. Jadi kejadian-kejadian operasional SAR itu lebih disebabkan oleh kendala-kendala teknis seperti itu. Kalau sekarang saya melihatnya sih lebih ke persiapan dari para pegiat di alam terbuka itu sendiri, yang salah satunya mungkin karena ingin mengejar konten sehingga aspek safety itu diabaikan. Dari sisi personalnya ya. Personal. Dari Kang Bayu, gimana Kang Bayu menanggapi kasus-kasus kecelakaan khususnya untuk kegiatan di Medan Gunung Hutan terutama? Oke, berarti limitasinya di Gunung Hutan. Gunung Hutan. Jadi kalau misalnya saya lihat, walaupun memang saya mungkin tidak lahir di eranya Kang Soma gitu ya, dan saya tidak tahu bagaimana sebenarnya gambaran kasus rincinya gitu untuk operasional di era saat itu. Tapi mendengarkan cerita ataupun dokumen-dokumen operasi SAR yang memang ada gitu saat itu, kalau dari kasus sebetulnya kalau dilihat tidak jauh berbeda ya. Kalau misalnya dilihat gitu, jadi misalnya contoh kasusnya masalah tadi yang disampaikan oleh Kang Firman gitu, masalah kesiapan peralatan itu pun terjadi dulu gitu, walaupun di era sekarang gitu perkembangan peralatan cukup cukup baik gitu ya untuk kegiatan pendakian, tapi kadang kan mungkin masalah kesiapan dari sisi pengetahuan juga harus seimbang gitu. Jadi di saat kalau untuk saya sih kayak teknologi yang digunakan itu harus sebanding dengan intelijensi yang kita miliki gitu, biar nanti dia bisa bekerja secara maksimal gitu ya, si fungsi dari si peralatan. Nah jadi kalau misalnya untuk kasus orang hilang gitu, atau misalnya orang yang survivor kita sebut, kalau misalnya lagi di Gunung Hutan misalnya gitu, sebenarnya tidak jauh berbeda sih. Misalnya tersesat, berpisah dari rombongan, itu terjadi juga dulu gitu, dan itu pun masih terjadi saat ini gitu ya. Atau misalnya ada hal-hal yang mungkin mengundang resiko gitu ya, mengundang bahaya, itu pun sebenarnya dulu ada ya, sekarang ada gitu. Cuman memang pada akhirnya yang jadinya menarik di era sekarang sih kalau buat saya di operasional pencariannya. Kalau kasus sih sebetulnya mirip ya terlihatnya gitu. Jadi yang menarik itu sih. Operasional pencariannya bedanya kayak gimana emang Kang Bayu? Mungkin kalau dulu ya, ini mungkin bukan pengalaman saya tapi hasil sharing dari kakak-kakak kita gitu ya. Kalau misalnya dilihat sih memang bukan hanya pendakinya yang terbatas mungkin dari sisi peralatan dan lain-lain, tapi juga regu pencarinya pun sebetulnya juga terbatas, yang pada akhirnya kalau misalnya dulu mungkin untuk pengadaan peta, kalau kita hanya mau operasional SAR bukan perkara yang mudah saat itu gitu, tapi sekarang bisa jadi jauh lebih mudah gitu, yang pada akhirnya kesiapan peralatan ataupun penunjang untuk kegiatan operasional SAR-nya ini jadi bisa lebih efektif lah, kasarnya seperti itu untuk di era sekarang. Gitu. Mungkin kalau dulu masih kalau operasional SAR tuh bisa kayak lama gitu ya. Walaupun sekarang sebenarnya mungkin ada juga sih yang lama gitu ya, karena mungkin ada faktor-faktor lain. Ada sesuatu yang tidak berubah sebetulnya di kegiatan pendakian gunung tuh medannya ya? Medannya. Padahal medannya itu tidak berubah kan? Medan baik dulu ataupun sekarang. Tidak banyak berubah lah, bukannya tidak Iya. berubah, tapi tidak banyak berubah. Oke. Kita masuk ke konteks sekolah SAR-nya ya. Baik. Nah, ngomongin SAR sebetulnya badan yang resminya udah ada di Indonesia ya, kan ada Basarnas ya. Cuman Basarnas juga masih baru-baru untuk memunculkan SAR yang gunung hutannya kan. Nah, sementara di Wanadi sendiri SAR gunung hutan itu disebut dengan ESAR, Explorer Search and Rescue. Kenapa ada explorernya untuk konteks SAR di gunung hutan? Siapa yang menjawab? Kang Firman atau Kang Bayu? Maunya siapa? Gantian. Oke, jadi mungkin ya ESAR itu adalah istilah yang mungkin saya pertama kali kenal juga ya, di Wanadi gitu. Dan kalau misalnya kita cermati secara
arti harfiahnya gitu kan sebenarnya ada explore-nya ini loh yang menjadi bumbu tambahan di search and rescue-nya yang mungkin artinya jadi menjelajah. Dan memang dari beberapa literasi juga kalau misalnya kita mencoba mereferensi gitu ya, baik dari dalam kita sendiri, maksudnya dari di dalam negeri sendiri atau misalnya kita coba mereferensi keluar, ya sama sih sebenarnya menjelajahnya ini yang menjadi keywordnya gitu. Yang pada akhirnya sebenarnya ada beberapa perspektif, ada beberapa sudut pandang juga yang menarik sih kalau misalnya saya lihat. Jadi mungkin ada beberapa yang mungkin berpendapat atau misalnya punya sudut pandang kental sekali kalau SR itu dengan aktivitas pencarian di hutannya. Tapi kalau misalnya secara pendapat pribadi sebenarnya keywordnya di menjelajahnya ini gitu. Karena menjelajah itu kan tidak hanya harus di gunung hutan gitu. Menjelajah ini gitu ya sebenarnya bisa kita lakukan juga di area-area lain gitu kan. Cuman yang pada akhirnya melimitasi menjelajah ininya itu apa gitu. Apakah keterbatasan gitu ya, maksudnya areanya terkecil yang masih belum didatangi banyak orang atau bagaimana. Jadi pada akhirnya kalau misalnya disangkutkan, dihubungkan dengan si SR-nya sendiri gitu, kalau misalnya dari sudut pandang saya sih sebenarnya kegiatan pencarian yang mungkin dilakukan dengan penjelajahan untuk mencarinya, yang sebenarnya notabene tidak hanya harus di medan operasi gunung hutan gitu, tapi yang melibatkan aktivitas penjelajahannya gitu kan, yang pada akhirnya juga mungkin yang dicarinya bisa saja penjelajah dan yang mencarinya bisa saja penjelajah juga gitu. Seperti itu. Tambahan? Silakan. Kalau dari saya, kenapa ada explore menurut saya? Jadi pada umumnya itu ketika survivor itu kebanyakan ditemukan di area-area yang sifatnya blank area atau blank spot, daerah yang awalnya itu belum pernah ada yang mengunjungi. Karena dari segi dari segi kemampuan dan juga ada semacam animo gitu, istilahnya ada ketika kita hilang di hutan maka cari sumber air, kemudian turun ikuti aja sumber airnya. Nah dari situ mungkin bisa ditarik bahwa kita itu dalam mencari tidak hanya mengikuti jalur yang ada, sehingga kita harus mengeksplor semua area-area, menjelajahi, memasuki semua area-area yang belum pernah didatangi oleh orang lain itu. Tambahan. Secara medan, apakah konteksnya bersepakat kan bahwa konteksnya hanya gunung hutan aja? Kalau saya sih Nambahin gitu? Sama. Konteksnya kita tidak bersepakat bahwa yang disebut dengan explorer ini tidak hanya gunung hutan kan? Oke. Secara orangnya sekarang, apakah konteksnya memang yang mencari itu haruskah orang yang juga sebagai seorang penjelajah atau tidak? Oke, jadi kalau misalnya dari perspektif saya sih sebetulnya bukan kayak wajib harus menjelajah. Tapi kalau misalnya saya lihat secara keilmuan, sebetulnya SAR itu adalah ilmu yang memang dipelajarinya setelah melewati basic-basic yang mungkin dipelajari oleh para penjelajah, seperti navigasi, salah satu contoh kasusnya. Terus misalnya komunikasi lapangan, terus survival, yang memang basicnya harus sudah bisa gitu, harus sudah cukup mengerti tentang materi-materi itu gitu. Karena pada akhirnya di saat misi operasional SAR dilakukan gitu ya, kita mempelajari survival itu bukan buat jadi survivor gitu ya pas lagi misi operasional SAR, tapi sebetulnya kita mempelajari survival gitu untuk pada akhirnya kita bisa mengerti sebenarnya bagaimana kondisi menjadi seorang survivor, yang di situ nantinya mungkin kita bisa menyusun yang nanti kaitannya sama strategi sih, sama strategi pencarian itu kayak gimana sih gitu. Kakak kenal dengan apa kan itu tidak? Cukup. Sebenarnya penjelajah mencari penjelajah ya. Basic keilmuannya itu menjadi salah satu yang di highlight. Yeah. Terus ada sains juga kan sebetulnya yang dimiliki oleh si penjelajah sehingga bisa mempermudah sudut pandang untuk diterapkan jadi strategi dalam pencarian ke arah sana sebenarnya itu. Oke, terkopi lah ya. Iya. Cukup.
Ya ini untuk Rangers kalau misalkan bingung gitu ya, kadang kalau kita googling atau melihat atau mencari tahu tentang kegiatan-kegiatan pendidikan SAR terutama yang berkaitan dengan gunung hutan, itu disebutnya selalu ada E-nya tuh, yang explorer itu tadi penjelasan dari Kang Bayu dan Kang Bayu dan Kang Firman. Oke, kita masuk sekarang ke latar belakang terkait masalah pelaksanaan SAR-nya. Oke. Cuman kalau tadi kan sebelumnya saya bertanya tentang perbandingan kasus kecelakaan di aktivitas petualangan zaman dulu dan sekarang. Nah sekarang dibalik, bukan dibalik sih, lebih spesifik lagi sebetulnya pertanyaannya. Mungkin bisa dari Kang Firman dulu untuk menjawab bagaimana tanggapannya mengenai kasus kecelakaan gunung hutan di sekarang ini. Kalau Secara umum aja. Kalau secara umum ini jawabnya menurut pendapat pribadi. Iya. Jadi sekarang kecelakaan gunung hutan kembali lagi seperti awal bahwa paradigma orang naik ke gunung hutan sekarang itu sudah agak berbeda dari zaman dahulu. Yang dulunya itu bersifat mencari adventure, sedangkan sekarang sifatnya lebih ke rekreasional. Nah, kalau dari saya sendiri sih, dari penggiat alam terbuka itu memang ada beberapa hal yang menjadi tujuan. Kalau melihatnya sih sekarang itu orang lebih banyak mengejar konten untuk naik ke gunung hutan selain untuk rekreasi. Jadi rekreasi itu nomor 2 nomor satunya kontennya dulu beberapa. Lihatnya sih seperti itu, sehingga dalam kegiatan pendakian di gunung hutan itu ada beberapa hal yang menjadi yang sedikit terlupakan, baik itu di persiapan ataupun dalam segi peralatan seperti itu. Jadi yang paling berpengaruh terhadap kasus kecelakaan di pendakian terutama gunung hutan sekarang menurut Kang Bayu, coba disimpulin. Kang Firman, salah terus. Kang Firman. Kalau menurut saya sih yang paling berpengaruh dari pengetahuan dan juga peralatan. Pengetahuan dan peralatan. Kalau tadi terkait masalah si rekreasi dan adventure itu berkaitan dengan si pelakunya. Kalau dulu kebanyakan itu khusus ya, khusus. Bukan penggiat, maksudnya segmented sekali, kalangan yang sangat terbatas. Sementara untuk yang rekreasi itu, kegiatan pendakian gunung ini bisa dilakukan oleh siapa saja karena pengaruh media sosial, termasuk mempengaruhi tujuan pendakiannya itu sendiri. Oke. Silakan. Yang mempengaruhi kasus ya sekarang. Waduh, kalau ditanya kayak gini tuh kayak melihat planet dalam satu galaksi. Atau kalau saya sih ngeliatnya jadi banyak perspektif gitu ya Teh. Soalnya kalau misalnya di era sekarang sebenarnya pada akhirnya yang menjadi salah satu penyebab kasus gitu ya, khususnya kalau misalnya kecelakaan ataupun hilang di gunung hutan, jadi semakin kompleks. Mungkin sedikit berbeda dengan di era dulu gitu ya. Kalau misalnya saya mencermati gitu dari cerita-cerita akang-akang gitu ya, kakak-kakak saya dulu gitu ya, yang mungkin kalau ibaratnya kita kumpulin datanya tuh kayak udah aja bulat gitu alasannya teh bisa itu gitu. Cuman kalau misalnya sekarang sebetulnya jadinya alasan itu bisa banyak gitu. Sekarang kalau misalnya tadi benar juga yang kata Kang Firman gitu, misalnya ada kesiapan yang mungkin dirasa kurang gitu, tapi resiko itu juga tidak berkurang di saat orang itu juga siap gitu. Karena bagaimanapun kan kalau misalnya kita mendaki gunung gitu, gunungnya ya nggak berubah deh dari kata yang tadi sampaikan juga gitu. Gunungnya mah ya gitu aja gitu ya, cuman pada akhirnya kan yang akan menjadi resiko yang kita hadapi yang mungkin jadinya kalau misalnya terkait kecelakaan atau kasus-kasus SAR-nya sih semakin kompleks gitu loh. Tapi kalau misalnya balik ke inti pertanyaannya sih, apa sih yang membedakan kasus sekarang sama yang dulu? Tidak bisa dipungkiri deh bahwa lini masa gitu, media sosial itu dia cukup berpengaruh lah gitu, yang pada akhirnya
memunculkan banyak latar belakang di orang-orangnya. Kalau misalnya saya lihat gitu, mungkin ada yang tadi mungkin kayak kata Kang Firman gitu, mungkin ada yang memang untuk pemenuh kebutuhan konten gitu ya. Tapi kan mungkin ada juga yang bukan itu gitu deh, karena kita juga nggak tahu bahwa sekarang mungkin ada juga yang orang tuh kayak kesana gitu ya, maksudnya naik gunung bukan cuma sekedar mendaki gitu, tapi ada juga yang ingin mempelajari gitu kan, misalnya sambil bertouching gitu atau apa, kan itu mungkin terjadi ya deh, yang pada akhirnya di saat keputusan-keputusan yang diambil oleh si orang-orangnya ini nantinya juga resikonya jadi beda-beda gitu, yang pada akhirnya apa bedanya dengan yang dulu, mungkin jadi lebih bervariasi sih kalau saya ngelihat sekarang kasus-kasus ini gitu. Jadi ada yang kadang mungkin berangkat dari kendala kecil, tapi ada juga yang kendala besar yang akhirnya menimbulkan kecelakaan saat aktivitas di gunung hutannya seperti